Halo peserta Dial Karirmu, aku Anissa. Selamat datang di rekaman Dial Karirmu Pajak Tahunan Badan 2023, Regulasi Terbaru dan Solusi Pelaporan Digital. Sebelum masuk ke rekaman materi ini, ada sedikit informasi penting buat kamu. Jika kamu adalah pemilik usaha atau pekerja yang ingin mempelajari fitur-fitur klik pajak secara step by step, kamu dapat masuk ke dalam kursus Klik Pajak Software for Simple Tax Management Processing dari Mekar University. Silakan akses ke link berikut ini atau masuk melalui link yang terlampir pada deskripsi untuk masuk ke kursus ini. Terima kasih dan selamat menonton rekaman Dewa Karimu berikut ini. Halo semuanya, selamat siang teman-teman. Wah, udah pada ramai nih, aku lihat ya di kolom chat pun udah pada ramai dan sebentar lagi kita bakalan mulai ya untuk sesi dialog karirmu di siang hari ini. Oke, teman-teman selamat datang di webinar dialog karirmu untuk tema di siang hari ini pajak tahunan badan 2023, regulasi terbaru dan solusi pelaporan pajak digital untuk usaha Anda. Perkenalkan, nama aku Zulaksari dari Mekar University sebagai coach developer dan sekaligus sebagai moderator untuk teman-teman di siang sore hari ini. Salam kenal ya semuanya. Bagaimana nih kabar dari teman-teman semuanya udah masuk hari kedua di bulan Ramadan tahun ini ya. Semoga teman-teman puasanya makin lancar dan makin kuat juga sampai di akhir Ramadan nantinya seperti itu. Nah, aku lihat udah pada rame nih teman-teman memperkenalkan diri di chatbox. Wah, udah ada sampai di Medan. Wah, sampai juga Wah, ada juga yang dari Samarinda nih, dari Kalimantan. Nah, semoga teman-teman di siang hari ini kita bisa mendapatkan banyak insight dan informasi terbaru melalui sesi webinar di siang hari ini. Nah, sebelum masuk ke inti acara, mungkin aku mau memperkenalkan sedikit nih tentang Mekari dan Mekari University itu apa. Mungkin teman-teman masih ada yang pada bingung dan masih bertanya-tanya juga nih. Jadi Mekari itu adalah perusahaan yang menyediakan solusi otomasi berbasis cloud untuk mendukung perkembangan beragam kebutuhan bisnis dari teman-teman. Mulai dari jurnal untuk kebutuhan akuntansi, kemudian ada klik pajak untuk kebutuhan perpajakan, dan talenta untuk kebutuhan HR, kemudian ada juga kontak untuk kebutuhan CRM, dan Makarisign untuk pengesahan dokumen digital. Nah, itu untuk Makari. Nah, kemudian untuk Makari University itu apa? Yaitu merupakan sebuah platform belajar untuk upgrade skill yang menyediakan berbagai kursus dan sertifikasi, corporate training, dan webinar serius. Mulai dari kategori akuntansi dan keuangan, bisnis dan wirausaha, perpajakan, HR dan payroll, hingga untuk software Makari itu sendiri. Nah, salah satunya terdapat dialog karirmu yang sedang teman-teman ikuti di siang hari ini, yaitu webinar serius dari Makari University yang diadakan secara rutin sebanyak 2 kali sebulan dengan mengundang expert untuk membahas topik karir, pengembangan diri, dan dunia profesional. Oke, teman-teman udah pada lihat juga nih mungkin di layar teman-teman untuk narasumber kita hari ini. Udah ada 2 kakak-kakak cantik nih yang bakalan menemani kita di siang hari ini. Namun sebelum itu, mungkin aku bakalan menjelaskan sedikit untuk agenda kita di siang hari ini. Mungkin bisa next dulu, Kak. Oh ya, oke. Sebelum agenda, kita bakalan masuk ke ice breaking dulu nih, biar teman-teman nggak pada tegang untuk mengikuti pemateri di siang hari ini. Oke, boleh langsung next dulu, Kak. Oke, gampang. Untuk ice breaking-nya uh, cuman ABC 5 dasar doang. Nah, cara bermainnya itu bakalan host menampilkan soal dan instruksi jawaban yang dimulai dari huruf tertentu. Nah, kemudian peserta tinggal menjawab nih dengan tepat dan benar. Dan jangan lupa untuk ikut karena bakalan ada hadiah menarik juga nih untuk di sesi ice breaking ini. Oke, bisa next. Oke, untuk ABC 5 dasarnya, sebutkan nama sayuran yang dimulai dari huruf K. Oke, udah ada nih. Pak Irfan dan Tildan. Oke, kok kangkung, kewangi, kubis, kangkung. Wah, udah pada rame ya. Oke, kita langsung masuk nih. Yang menang itu dari
Kak Dwi Payana. Selamat untuk Kak Dwi Payana telah menjawab soal dengan benar. Itu hadiahnya bakalan dihubungi oleh tim Mekar University setelah sesi berlangsung ya Kak. Oke, kita langsung masuk ke next slide-nya dulu. Oke, Serikar informasi jangan sampai ketinggalan juga untuk teman-teman yang kelewatan nih. Bakalan ada juga nih games yang kita bakalan adakan di sesi terakhir di siang hari ini. Oke, untuk agenda di siang ini, bakalan ada opening yang sedang berlangsung. Kemudian kita bakalan langsung masuk ke section pertama nih untuk mengetahui pajak tahunan Badan 2023, regulasi terbaru dan solusi pelaporan digital. Kemudian kita bakalan masuk ke next sessionnya, itu ada simulasi Mekari Klik Pajak untuk melaporkan perpajakan badan. Kemudian setelah itu kita bakalan ada pemaparan sedikit tentang update produk dari Mekari itu sendiri. Kemudian session ketiga bakalan ada discussion dan Q&A session. Kemudian ada games juga nih, teman-teman banget. Jangan sampai ketinggalan, kemudian bakalan langsung closing. Nah, untuk discussion dan Q&A session ini, sekedar informasi bahwa kita nggak menerima untuk live session pertanyaannya ya. Jadi, teman-teman mungkin udah pada tahu juga kalau di website Mekar University itu kita udah ada discussion form-nya. Jadi pertanyaan di section ketiga ini kita bakalan menjawab pertanyaan yang ada di discussion form tersebut. Seperti itu. Boleh next slide dulu, Kak? Oke, untuk mengingatkan teman-teman sekalian, jangan lupa untuk menyampaikan feedback tentang webinar hari ini melalui feedback form, serta upload bukti kehadiran teman-teman nih untuk mendapatkan sertifikat attendance yang telah terlampir di chat box. Mungkin tim aku bisa bantu untuk, ya udah ada ya, teman-teman bisa mengisi red A setelah mengikuti sesi hari ini. Oke, bisa next slide dulu, Kak. Oke, kita langsung masuk ke inti dari sesi di siang hari ini, yaitu talk show. Kita bakal langsung masuk ke section pertama. Bisa next slide dulu. Oke, aku pengen memperkenalkan dulu nih speaker kita di sore hari ini. Mungkin udah bergabung juga dengan kita di sore hari ini. Itu ada Kak Esther Josephina Pelamonia. Itu merupakan posisi sekarang itu tax manager di Mekar Kontan. Halo Kak Esther. Selamat Halo siang teman-teman, Kak. thank you. Mana nih Kak kabarnya di siang hari ini? Baik nih, baik. Gimana nih Bu, teman-teman? Aman? Alhamdulillah masih aman Kak. Oke. Nah sebelum kita mulai, aku pengen memperkenalkan dulu nih experience dari Kak Esther dulu ya Kak. Jadi Kak Esther sekarang saat ini itu sebagai tax manager di Mekari Kontak. Namun kemudian sebelumnya itu Kak Esther juga pernah menjadi tax staff di PT Asuransi Jiwa Sequis Life. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku langsung mempersilahkan Kak Esther ya untuk membawakan section pertama, itu menjelaskan tentang regulasi pajak terbaru dan pelaporan pajak tahunan badan di tahun 2023. Oke, silakan Kak Esther. Thank you Jo, izin ya. Ya, boleh Kak. Iya, slide aku udah kelihatan belum ya? Oke, udah ada Kak. Udah aman ya. Halo teman-teman, selamat siang. Semoga semuanya sehat ya. Nama aku Esther, aku mau coba sharing untuk lapor pajak SPT Badan 2022. Semoga ini membantu ya untuk pelaporan pajak di perusahaan teman-teman. Nah, di sini kapan sih kita harus lapor pajak? Nah, untuk lapor pajak untuk wajib pribadi itu memang 3 bulan setelah masa pajak 2022 berakhir, yaitu 31 Maret. Tapi kapan sih wajib pajak badannya? Nah, SPT tahunan wajib pajak badan itu paling lambat 4 bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April nanti. Jadi teman-teman memang masih ada waktu nih ya, 1 bulan untuk nyiapin SPT badan untuk pelaporan nanti, tahunan nanti. Nah, habis itu kita lapor sekarang pakai apa sih? Oh iya, tadinya tuh memang pakai SPT, tapi sekarang kita udah pakai e-filing. Pastinya teman-teman udah pada denger dong e-filing itu apa.
Kenapa sih kita pindah dari ISPT ke e-filing? Karena e-filing ini teman-teman udah enak banget, yaitu udah online, dia itu real time, kita nggak perlu nih ya untuk online terus, kita cukup download 1 kali formnya dan kita bisa kerjain dari mana aja. Kalau misalnya teman-teman ingat ISPT itu kan kita harus print ya semuanya, lalu siapa nih yang pernah tanggal 29 lari-lari ke pos buat kirim dokumennya biar sampai ke KPP. Nah, sekarang tuh udah enggak. Ini udah enak banget, dari mulai semuanya aset atau pelaporan financial statement-nya, itu kita tinggal upload aja ke dalam e-filing tersebut. Jadi dia itu memang 24 jam, dia itu memang real time, dan kita bisa ngelakuin pelaporan itu dari mana aja dan sesimpel itu. Bahkan sekarang kita juga udah bisa pakai sistem-sistem yang banyak sekarang itu ya, yang membuat kita lebih easier, lebih gampang lagi untuk ngelakuin e-filing itu sendiri. Pokoknya memang e-filing itu mempermudah deh pelaporan SPT badan kita sendiri gitu. Nah, buat refreshment aja nih, berapa sih sekarang tarif pajaknya nih, Esther? Katanya kemarin turun. Oh, nggak jadi. Pernyataan dari Bu Sri kemarin memang kita untuk tarif di 2022 itu tetap di 22%. Kenapa? Karena kita memang buat jaga nih basis penerimaan pemerintahan itu sendiri, efek dari corona kemarin. Tapi sesuai dari pernyataan Bu Sri sendiri, si 22% ini nih tarif kita itu udah cukup kompetitif dari negara G20 lainnya. Kayak misalnya yang lainnya itu ada yang 24%, ada yang 25%, atau bahkan 22,17%. Dan rate 22% untuk Indonesia sendiri itu tuh udah benar-benar cukup kompetitif. Gitu, di lingkup G20 itu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi tahun ini masih 22% ya. Nah, jadi inilah kalau tarif-tarifnya gimana nih, Star? Oh iya, kalau misalnya omsetnya seperti kita tahu UMKM itu masih ada fasilitas yang namanya 0,5% dari PP23 itu. Jadi kurang dari 4,8 miliar itu tarifnya adalah 50% atau 0,5 dikali 22% dikali penghasilan kena pajak. Terus gimana yang 4,8 sampai 50? Oh, itu 4,8-nya kita fasilitasin, sisanya kita baru kali 22% si penghasilan kena pajak itu yang tidak memperoleh fasilitas. Lalu gimana nih kalau penghasilan kena pajak aku udah 60 miliar? Langsung kita kaliin dengan tarif 22% dari penghasilan kena pajak. Gitu, teman-teman. Apa aja sih yang harus disiapin nih, Star, untuk lapor pajak? Yang pasti yang PWP ya, teman-teman, karena kan mau butuh loginnya nih. Lalu EVIN, ini yang paling sering hilang, dimana kayaknya kita harus benar-benar simpan nih EVIN, supaya nanti kalau lupa password atau apa, itu kita masih bisa punya EVIN untuk forgot password itu sendiri. Lalu bukti penerimaan, bukti potong, dimana kalau misalnya kalian ada transaksi, itu tuh kalian harus kolekin semuanya dari customer, dimana kita bisa kreditin semua bukti potong itu di SPT Badan untuk meringankan PPh utang badan kita. Lalu laporan keuangan yang mungkin sudah diaudit, di situ juga harus sudah ada adjustment-nya, lalu ada daftar asetnya, yang penting itu lengkap, lalu dibuat dengan PDF juga. Lalu daftar pemegang saham dan setoran modal, itu terdapat di lampiran juga. Daftar direktur dan komisaris perusahaan, itu dua itu ada di akta, harus benar-benar sama yang di akta dengan yang dimasukkan ke dalam form e-filing tersebut. Gitu, teman-teman. Nah, aku punya contoh nih soal cara perhitungan SPT Badan 2022 tersebut. Semoga ini teman-teman bisa ada gambaran ya untuk cara perhitungannya tersendiri. Nah, di sini tuh nggak cuma penghasilan bruto doang ya, yang tadi kan aku bilang langsung dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Di situ juga harus dikurangin dengan koreksi fiskal,
total neto fiskal, kompensasi kerugian, yang tadi juga ada adjustment. Jadi memang tidak hanya langsung penghasilan bruto kita kalikan dengan tarif, tapi ada beberapa komponen yang harus kita kurangkan juga untuk mendapatkan penghasilan kena pajak tersebut. Langsung kita masuk ke soal ya, teman-teman. Di sini kita punya PT Alex Del Piero nih, dengan penjualan brutonya 75 miliar. Di sini kita udah menemukan laba kotornya yang udah kita kurangin dengan retur, HPP, semuanya potongan harga, dan kita dapat si laba kotornya itu 22 miliar. Nggak cuma sampai situ kan tadi teman-teman, kita harus kurangin biaya. Semua biaya itu harus teman-teman kurangin dari si laba kotor itu ya, seperti gaji, premi, alat kantor, lalu sewa, mesin, dan lain-lain yang akan mendapatkan si laba usaha sendiri. Di sini kita bisa lihat laba kotornya 22 miliar ya teman-teman di sini. Lalu biayanya itu 14 miliar 977 juta dan mendapatkan laba usahanya bersih ini si 7 miliar 22 juta. Berarti kita pakai rumus yang mana nih? Pakai yang kedua, yaitu omset 4,8 sampai 50 M. Yang tadi kita udah nemukan labanya 7 miliar 22 juta tadi. Tapi ini perusahaan si Del Piero Alex, si Alex ini nih, Del Piero ini, kredit pajaknya ada 50 juta dari bukti potong yang udah dikumpulin. Lalu pajak yang telah dibayar sendiri, di mana dia cicil PPh 25-nya per bulan, itu ada 100 juta. Lalu gimana nih cara hitungnya? Aku jelasin pelan-pelan ya. Penjualan tadi 22 miliar. Biayanya tadi 14 miliar 977 juta. Lalu didapat laba sebelum pajak yaitu 7 miliar. Berarti PKP yang mendapatkan, PKP itu pendapatan kena pajak ya, yang mendapat fasilitas tadi, yaitu 4,8 M tadi per 22 M dari penjualan bersih, dikali dengan laba sebelum pajak. Itulah hasil pendapatan kena pajak yang mendapatkan fasilitas 1,5 M. Lalu sisanya PKP yang tidak mendapatkan fasilitas itu didapat dari laba sebelum pajak, dikurangin tadi PKP yang mendapatkan fasilitas tadi itu, lalu sampailah di hasil yang akan kita kalikan dengan terutang yang tidak mendapatkan fasilitas. PKP yang mendapat fasilitas sebesar 1,5 tadi, itu akan dikalikan dengan 11%. Dapatlah 168 juta. Lalu sisanya yang tidak mendapatkan fasilitas itu dikalikan dengan 22%. Jumlah keduanya itu adalah PPh terutang 2022. Gitu teman-teman. Tapi kita ingat lagi nih, ada kredit pajak 50 juta, ada pajak yang telah dibayar sendiri 100 juta, itu yang akan mengurangi PPh terutang 2022 kita, sehingga pajak yang masih harus dibayar itu hanya 1,2 miliar. Begitu teman-teman. Terus gimana nih Kak Kester kalau misalnya pendapatan aku cuma laba aku cuma 1 M, biaya aku 500 juta. Kita kaliin aja 500 juta dikali 11%. Lalu gimana Esther kalau pendapatan aku laba sebelum pajakku 60 miliar? Langsung kita kaliin 22%. Begitu kira-kira teman-teman. Sampai sini. Semoga apa yang aku jelasin bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Kalau misalnya memang ada yang belum ngerti atau apa, ada yang sedikit mungkin bisa komen gitu. Thank you teman-teman. Untuk waktunya aku balikin lagi ke Zul ya.
Oh ya, maaf masih mute lah. Terima kasih banyak untuk Kak Esther atas materinya sampai memberikan simulasi untuk pembayaran pajaknya ya dengan ada case study-nya juga. Semoga teman-teman udah bisa dapat nih cara membayar apa ya, cara perhitungannya dan regulasi terbarunya untuk pembayaran pajak badan di tahun 2023. Nah, oke, kita langsung masuk ke section berikutnya. Itu ada speaker dari Kak Elsa itu sendiri. Mungkin udah join juga oke, udah join juga bareng kita di sore hari ini. Namun aku pengen nyapa dulu nih Kak Elsanya. Mungkin bisa, halo Kak Elsa, selamat siang. Halo, Gimana kabarnya Kak? Jo. Baik, sehat-sehat. Alhamdulillah. Oke, aku pengen memperkenalkan dulu ya untuk KLSA itu sendiri, education dan experience-nya. Jadi KLSA ini merupakan alumni dari Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat di Institut Pertanian Bogor. Dan pengalamannya itu sendiri, saat ini KLSA posisinya untuk Business Development di Makarim Klik Pajak. Dan sebelumnya itu merupakan Business Development Officer di IKK. Oke, tanpa Iya. berlama-lama lagi, Kaisa boleh langsung masuk ke materinya ya. Oke, siap Zul. Oke, Makasih atas waktu dan thank kesempatannya. you. Aku izin share screen ya. Boleh, Kak. Bentar. Kalender banget. Sebentar. Ya, jadi email lagi. Oke, wait. Udah kelihatan belum layar aku di teman-teman semuanya? Udah, Kak. Oke, terima kasih Zul. Halo semuanya. Terima kasih atas kesempatannya ya. Bisa diundang nih sama Makarim University untuk ngisi dari sisi Klik Pajaknya. Perkenalkan aku Elsa, Business Development dari Klik Pajak. Jadi kalau nanti teman-teman semua yang hadir hari ini ada pertanyaan tentang Klik Pajak, boleh banget nanti langsung tektokan atau komunikasi sama aku. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai aplikasi Klik Pajak. Jadi mungkin teman-teman yang hadir pada siang hari ini udah ada nih yang beberapa tahu gitu ya aplikasi Klik Pajak, tapi mungkin juga ada yang belum tahu gitu ya Klik Pajak itu apa. Jadi Klik Pajak itu apa sih? Jadi kita itu aplikasi perpajakan online yang merupakan mitra resmi dari DJP. Yang dimana aplikasi Klik Pajak ini hadir untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan yang rumit gitu ya, yang rumit atau kompleks menjadi lebih sederhana gitu. Nah, sebentar aku next. Wait, ini kok nggak bisa di next ya slide-nya? Sebentar. Sebentar ya teman-teman. Wait, kayaknya ada kendala deh sama. Oh, wait. Nah, tentang Klik Pajak itu apa aja sih? Jadi di sini aku mau kasih tahu tentang Klik Pajak. Jadi Klik Pajak itu all in dalam satu platform. Nah, perpajakan itu kan punya aplikasinya DJP itu kan ada beberapa tuh ya aplikasinya. Kalau buat PPN ada e-faktur desktop, terus kalau buat bayar pajak e-billing gitu ya. Terus kalau buat lapor ke yang e-filing gitu kan. Nah, di Klik Pajak semuanya itu sudah terangkum dalam satu aplikasi. Jadi teman-teman nggak perlu lagi keluar masuk aplikasi gitu. Cukup login melalui aplikasi kita. Terus kalau teman-teman semua mau melakukan pembayaran atau pembuatan ID billing atau mau melakukan pelaporan pajak atau mau pembuatan bukti potong atau faktur pajak itu udah bisa langsung dari satu aplikasi. Terus tadi kita juga sudah merupakan mitra resmi dari DJP gitu ya. Jadi kita sudah ada surat keputusannya bahwa kita memang tercatat sebagai mitra resmi dari DJP. Lalu selain kita mitra resmi dari DJP, kita itu aplikasinya sudah bisa multi user dan multi NPWP. Jadi aplikasi kita selain sudah berbasis online gitu ya teman-teman, kita juga aplikasinya sudah bisa diakses lebih dari satu user. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh harus ganti-gantian login
untuk masuk ketika ingin mengelola perpajakannya kayak gitu. Jadi dari PC masing-masing, dari laptop masing-masing, bahkan dari handphone pun sudah bisa juga diakses gitu aplikasinya kita, asalkan gitu ya terkoneksi dengan internet dan ada aplikasi web browser seperti itu. Lalu, selain kita akses multi-user dan multi-NPWP, kita juga sudah terintegrasi oleh teknologi API. Jadi kalau perusahaan dari teman-teman semua di sini sudah ada sistem sendiri gitu ya, untuk accounting-nya dan mau terintegrasi dengan Klik Pajak itu bisa. Nanti melalui metode API ini, kita bisa langsung connect-kan. Jadi nanti setiap ada terbit invoice, ini untuk yang membuat faktur pajak gitu ya, ketika ada terbit invoice gitu, mau terbitin faktur pajak, itu sudah bisa langsung secara otomatis nanti di Klik Pajak. Selain kita sudah terintegrasi teknologi API, kita juga memiliki customer support yang pastinya cepat tanggap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman semua ada kendala mengenai aplikasi Klik Pajaknya atau perpajakannya gitu ya ketika menggunakan Klik Pajak, teman-teman boleh banget langsung raise atau sampaikan ke live chat supportnya kita. Dan kita juga sudah tersertifikasi keamanan ISO 27001. Jadi masalah keamanan data, karena pasti ini yang menjadi concern utama juga ya dari teman-teman semua mengenai keamanan data gitu ya. Itu gimana? Karena pajak kan agak hati-hati juga ya kalau misalkan sampai bocor apa gimana gitu kan. Nah, teman-teman nggak perlu khawatir, untuk keamanan datanya kita sudah terjamin gitu. Nah, aku mungkin mau langsung ke ini ya, demo aplikasi Klik Pajaknya, atau mau kasih lihat nih tampilan aplikasi Klik Pajaknya itu seperti apa sih gitu. Sebentar. Jadi, ini udah kelihatan belum teman-teman untuk layar dari tampilan aplikasi Klik Pajaknya? Harusnya udah ya. Oke, nah jadi teman-teman semua kalau misalkan nanti mau pakai Klik Pajak gitu ya, teman-teman semua itu perlu tinggal masuk aja ke klikpajak.id terus setup akun. Jadi harus buat akun dulu nih. Nah, nanti setelah akunnya sudah terbuat, sudah terdaftar, nanti di sini tampilannya kan seperti ini. Di sini akan ada nama PT-nya teman-teman semua. Di sini ada juga NPWP dari teman-teman semua ya, dari perusahaan teman-teman semua. Terus di bagian sini ada pengaturan juga. Nah, di bagian pengaturan ini nanti teman-teman bisa adjust lah. Di sini mau, misalkan nih, kayak tadi kan aku bilang Klik Pajak sudah multi-user. Jadi kalau misalkan teman-teman semua mau meng-invite tim-tim lain untuk bisa mengakses akun Klik Pajaknya, bisa ke bagian sini itu. Dan kalau misalkan mau disettingkan yang lainnya di sini, itu juga bisa di bagian pengaturan. Nah, aku mau lanjut ke modul-modulnya kita. Cuman karena topiknya kita hari ini tentang SPT tahunan badan, aku mau infokan dulu ya mengenai SPT tahunan badannya. Jadi teman-teman semua di sini bisa banget langsung lapor SPT tahunan badannya teman-teman secara online. Gitu. Tadi kan kalau Kaiser sempat mention juga ya, kalau misalkan sebenarnya di DJP sekarang untuk laporan SPT tahunan badan juga sudah form online. Cuma tetap ada bedanya. Kalau dari DJP itu kan mereka perlu di-download dulu ya, ada reader. Nah, kalau di Klik Pajak udah kita sediakan benar-benar online, jadi teman-teman nggak perlu lagi download si form dari 1771-nya gitu. Nah, nanti gimana sih caranya gitu untuk lapor SPT tahunan badannya? Nanti teman-teman bisa langsung masuk aja ketika akunnya teman-teman sudah tersetup ya, jadi udah terdaftar di Klik Pajak, teman-teman bisa langsung masuk aja ke modul lapor pajak gitu ya. Nanti di sini modul lapor pajak. Nah, nanti teman-teman bisa langsung ke sini. Modul lapor SPT, teman-teman bisa pilih aja SPT tahunan badan. Nah, nanti teman-teman bisa pilih nih tahun yang mau teman-teman laporkan. Gitu. Nanti setelah sudah teman-teman pilih, di sini status SPT-nya pastinya normal ya teman-teman ya. Kalau kecuali memang ada pembetulan gitu ya. Nanti teman-teman bisa pilih pembetulan juga di sini. Nah, nanti setelah teman-teman sudah pilih, teman-teman bisa langsung klik aja buat SPT. Nanti ketika teman-teman sudah klik buat SPT, lihat di mana sih tahun yang tadi sudah kita pilih, teman-teman bisa masuk ke sini, SPT tahunan badan. Nah, nanti ketika teman-teman sudah klik di sini kan muncul nih di paling atas tahun yang tadi teman-teman sudah pilih. Nanti teman-teman bisa klik di sini masa tahun pajaknya. Nah, nanti akan dibawa nih ke form SPT 1771 gitu ya. Yang dimana di sini nanti teman-teman bisa input secara manual gitu data-datanya. Mulai dari laporan keuangannya gitu ya. Di sini di laporan keuangan kan ada kolom-kolom yang perlu diisi ya. Di sini misalkan jenis laporannya nih,
laporan keuangannya apa. Nanti teman-teman bisa pilih, terus teman-teman bisa isi di sini dari neraca aktiva, terus neraca kewajiban, laba rugi gitu ya. Sampai nanti di sini hubungan istimewa, setelah di bagian laporan keuangan teman-teman sudah isi gitu ya di sini data-datanya, teman-teman bisa langsung lanjut lagi ke lampiran khusus. Nah, di lampiran khusus ini kan ada kalau misalkan teman-teman kayak ada report yang mau di upload gitu ya, misalkan kayak ada kan PPh 23 itu kan bisa diakui juga ya di SPT tahunan badan. Nah, kalau misalkan ada data-data Excel gitu ya, itu bisa teman-teman nanti upload di sini gitu. Nah, nanti setelah teman-teman udah isi di bagian lampiran khususnya ini dari 1A sampai 7A gitu ya, teman-teman bisa lanjut lagi nanti langsung ke bagian lampiran di sini. Lampiran 1, lampiran 2, terus sampai di lampiran yang ke-6 gitu. Nah, nanti setelah teman-teman udah isi semuanya gitu ya, data-data yang ada di sini, dari tadi ada laporan keuangan, lampiran khusus, dan di sini ada lampiran juga, teman-teman bisa langsung lanjut ke SSP-nya. Nah, nanti di sini kita bisa langsung di-tag nih, teman-teman, ada untuk pembayaran pajaknya ya. Di sini teman-teman kalau mau inputin NTPN-nya, itu bisa di surat setoran pajaknya. Nanti setelah sudah teman-teman input di surat setoran pajaknya, nanti teman-teman bisa lanjut ke SPT Induk. Nah, aku coba kasih lihat tampilannya dari yang dia statusnya ini sudah di ini ya, teman-teman. Sebentar, yang sudah berhasil dilapor. Nah, ini contohnya nih. Misalkan dari laporan keuangan, ini udah diisi gitu kan dari neraca aktiva, neraca kewajiban, laba rugi gitu sampai hubungan istimewa. Terus habis itu lampiran-lampiran khususnya nih dari A1 nih. Misalkan ada data-data dari sini ya. Lampiran khususnya, harta berwujudnya gitu-gitu nanti bisa teman-teman upload di 1A gitu kan. Ini untuk yang daftar penyusutan fiskalnya. Terus kalau misalkan ada di sini perhitungan kompensasi kerugian fiskal tahunnya juga bisa teman-teman upload di sini ya. Jadi di sini bisa ditambahkan datanya. Terus di sini yang 3A-nya untuk apabila di sini ya teman-teman ada pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa bisa dilampirkan atau diupload di sini lampiran khusus 3A. Lalu di yang ini 4A-nya juga. Jadi isinya seperti ini ya teman-teman. Yang di 4A, apabila ada daftar fasilitas penanaman modal, di sini teman-teman bisa inputkan juga secara manual. Kita sudah sediakan formnya ya, sesuai dengan punya DJP. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau misalkan, bakalan beda nggak nih formnya gitu kan ya. Kita pastikan karena kita mitra resmi dari DJP, jadi template-nya kita pun akan kita sesuaikan dengan punyanya DJP, seperti itu. Nah, ini untuk yang lampiran 5A-nya gitu ya, kalau misalkan ada daftar cabang utama perusahaan, terus di lampiran khusus 6A-nya, di sini apabila ada nih perhitungan PPh pasal 26, gitu kan, ayat 4. Nah, di sini teman-teman bisa inputkan juga ya secara manual. Lalu di sini untuk lampiran khusus 7A-nya, apabila teman-teman ada kredit pajak luar negeri. Nah, ini bisa teman-teman tambahkan juga datanya. Jadi kita sudah bisa di sini teman-teman untuk impor Excel. Gitu. Terus lanjut untuk lampiran di sini. Setelah udah teman-teman isi di lampiran khusus, ini untuk yang lampiran satunya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada perhitungan penghasilan neto fiskal, di sini dari yang 1771 halaman 1, halaman 2, halaman 3, ini bisa teman-teman inputkan juga ya datanya di sini. Setelah sudah, bisa lanjut lagi ke lampiran 2-nya. Nah, nanti di lampiran 2-nya, apabila teman-teman di sini ada ya, perincian harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, dan biaya luar usaha secara komersial, ini juga bisa teman-teman inputkan. Gitu datanya. Setelah itu, lanjut dari lampiran 2, kita bisa lanjut ke lampiran 3. Jadi info juga ya teman-teman, si lampiran khusus ini gitu ya, dari yang tadi A1 sampai A7 atau lanjut ke lampiran selanjutnya ini, itu akan bisa teman-teman isi apabila memang data dari lampiran-lampiran sebelumnya itu sudah teman-teman inputkan. Gitu. Nah, ini kalau misalkan teman-teman ada kredit pajak dalam negeri, ya ini bisa teman-teman import juga filenya Excel. Terus kalau misalkan selanjutnya di sini ada lampiran yang keempat. Nih, kalau misalkan teman ada PPh final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, di sini juga bisa teman-teman input ya. Gitu. Datanya secara manual di sini mulai dari yang ini halaman 1 dan halaman 2.
Lalu selanjutnya di lampiran 5, ini aku mau kasih juga tampilannya ya. Di sini daftar pemegang saham atau pemilik modal, susunan pengurus dan komisaris. Kalau misalkan memang ada juga, teman-teman bisa inputkan datanya di sini. Nah, terus next kita ke lampiran yang terakhir, di sini lampiran yang ke-6. Apabila teman-teman punya daftar penyertaan modal perusahaan afiliasi. Nah, ini juga datanya bisa teman-teman inputkan juga. Seperti itu, nanti di sini tambah data. Setelah dari lampiran tadi, dari laporan keuangan, lampiran khusus gitu ya, terus di halaman lampiran, selanjutnya teman-teman bisa next ke surat setoran pajak gitu. Nah, di sini surat setoran pajaknya, kalau misalkan teman-teman ada yang harus yang sudah dibayarkan, ini bisa teman-teman inputkan di sini ya, untuk NTPN-nya sama nilainya berapa. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa tambah lagi datanya di sini, atau misalkan teman-teman mau import Excel juga bisa di sini. Kayak gitu. Jadi kita udah sediakan ya, mau secara manual atau mau import Excel. Nah, setelah di surat setoran pajak yang sudah teman-teman inputkan juga, teman-teman bisa langsung ke SPT induknya. Nah, nanti di SPT induknya ini ada, atau SPT tahunan PPh badannya ya, di sini ada pembukuannya, ada bagian A, B, C, D, E, G, dan bagian H. Ini bisa teman-teman inputkan juga datanya ya. Setelah sudah teman-teman inputkan, nanti di sini ada button lapor SPT. Nah, ketika dia statusnya sudah berhasil dilapor, teman-teman, si Klik Pajak atau aplikasinya kita itu akan langsung provide atau menyediakan untuk BPE-nya. Jadi BPE-nya pun sudah bisa teman-teman akses melalui Klik Pajak gitu. Nah, cuma memang di Klik Pajak kita masih belum, yang masih belum kita provide itu adalah untuk PDF SPT tahunan badannya ya. Jadi kita memang baru provide-nya di NTTE-nya aja sama di BPE-nya. Jadi kalau misalkan kita pengen download PDF dari SPT tahunan badannya dong, itu memang masih belum kita masih belum tersedia lah di sini. Cuman soon akan kita develop juga gitu. Cuman secara status ketika teman-teman sudah lapor gitu ya, ketika sudah statusnya di sini berhasil dilapor, teman-teman sudah tercatat di DJP bahwa perusahaannya teman-teman itu sudah lapor tahunan badan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Jadi kalau misalkan mau akses detailnya nanti tinggal di sini aja. Misalkan nih dari DJP bilang, kita mau cek dong, atau misalkan ada sidak tiba-tiba gitu ya, ada pemeriksaan tiba-tiba, ya teman-teman tinggal login ke Klik Pajaknya, tinggal tunjukkan aja history dari pelaporannya teman-teman yang sudah teman-teman lakukan di aplikasi Klik Pajak. Seperti itu. Jadi kalau misalkan sesuai topik kita kan tadi ya, SPT tahunan badan, dan teman-teman agak bingung menggunakan aplikasi yang dari pemerintah gitu ya, atau dari DJP, teman-teman bisa menggunakan Klik Pajak, karena tampilannya kita pun multi, user-friendly. Jadi tampilannya itu lebih enak lah dilihat dan lebih mudah digunakan gitu, apalagi buat teman-teman yang mungkin, agak kesulitan menggunakan aplikasi DJP, ya aplikasi kita tampilannya sudah lebih enak lah gitu dilihat. Nah, di Klik Pajak kita nggak cuma provide untuk SPT tahunan badan aja. Jadi kalau misalkan teman-teman, kita mau pakai Klik Pajak deh gitu untuk lapor tahunan badannya aja gitu kan. Itu sangat disayangkan banget gitu kan kalau misalkan cuma buat tahunan badan doang. Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi kita juga untuk pembuatan faktur pajak. Di sini ya teman-teman, kita sudah bisa juga nih untuk melakukan pelaporan SPT masa PPN dan pembuatan faktur pajaknya. Nah, untuk pembuatan faktur pajaknya, di sini kita sudah ada juga pembuatan faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, terus kalau teman-teman semua juga ada dokumen lain keluaran atau masukan yang PIB, PIB, ini juga sudah bisa dilakukan di Klik Pajak, sampai nanti di pelaporannya. Cuma memang catatan untuk yang si e-faktur ini, kita NSFP-nya tetap dimintanya dari Innova ya, teman-teman ya. Jadi, setelah teman-teman dapat nomor seri faktur pajaknya dari Innova, teman-teman bisa record di Klik Pajak nanti. Gitu. Jadi untuk NSFP ini kita hanya bisa bantu rekam saja. Nanti teman-teman bisa tambahkan NSFP di sini, nanti tinggal inputkan aja tanggal terbit, nomor awal, jumlah yang diminta, baru nanti tinggal di-submit. Nah, setelah itu kalau misalkan teman-teman, kita mau bikin faktur keluaran dong di Klik Pajak, bisa. Nanti teman-teman bisa tinggal pilih aja di sini faktur keluaran, terus teman-teman tinggal pilih nih, buat manual atau import CSV. Gitu. Nah, kalau melihat tampilannya, kita seperti ini. Ada barcode-nya juga. Lalu kalau mau faktur masukan, kita juga sudah bisa data entry untuk faktur masukannya ya. Bentar, di sini. Nih, kita ada buat manual, ada metodenya ya. Ada buat manual, ada buat
import CSV, ada import PDF, dan ada import prepopulated. Jadi kalau teman-teman menggunakan eFaktur desktop menggunakan aplikasi eFaktur desktop untuk pembuatan faktur masukannya, sebenarnya prepopulated juga udah ada kan di sana ya. Nah, di Klik Pajak pun kita sudah provide juga untuk metode prepopulated seperti itu. Lalu sampai di pelaporannya nanti juga sudah bisa di sini. Jadi nanti nggak perlu lagi menggunakan web-based eFaktur dan juga menggunakan eFaktur desktop. Apabila teman-teman semua di sini ada yang ini ya harus mengelola faktur pajak gitu ya. Nanti ketika dia statusnya sudah berhasil dilaporkan, BPE-nya juga sudah bisa langsung diakses di Klik Pajak. Terus mau lihat preview dari SPT induknya atau mau lihat lampiran A1 A2-nya itu juga sudah bisa diakses di Klik Pajak. Kayak gitu. Nah, ini untuk modul e-fakturnya kita. Lalu kalau misalkan teman-teman ada kebutuhan buat bukti potong, di Klik Pajak juga kita sudah ada iBupot unifikasi gitu. Bedanya apa dengan DJP? Sebenarnya sama, tidak ada bedanya ya teman-teman ya. Cuma bedanya ya iBupot unifikasi kita sudah ada di dalam satu aplikasi Klik Pajak gitu. Jadi ketika teman-teman login ke Klik Pajaknya, kalau teman-teman ada kebutuhan bikin buat bukti potong, tinggal pilih modul iBupot aja, terus teman-teman tinggal pilih ini. PPh pasal 4 ayat 2, 15, 223. Nanti teman-teman tinggal klik di sini buat bukti potongnya. Kita ada buat manual sama import Excel. Jadi teman-teman tinggal klik di sini aja kalau mau buat manual gitu ya. Nanti tinggal diisi formnya di sini. Gitu ya, diisi kolom-kolomnya. Terus nanti buat pelaporannya juga udah bisa langsung di sini. Gitu. Teman-teman tinggal pilih SPT, ya deh. Nanti teman-teman tinggal pilih posting SPT baru. Nanti setelah diposting, data yang teman-teman mau laporkan itu akan muncul di paling atas ya, dengan status nanti tergantung nih ada yang belum lengkap atau yang siap lapor. Nah, ketika ada status yang sudah berhasil dilaporkan, kita juga sudah sediakan di sini BPE-nya dan mau lihat SPT-nya juga sudah bisa di sini. Gitu. Sama di Bupot Identifikasi juga kita sudah bisa pengiriman bukti potong ya, langsung dari Klik Pajak. Begitupun faktur pajak, kita sudah bisa langsung mengirimkan faktur pajak ke penerima faktur pajak tanpa harus lagi download terus di attach via Gmail gitu. Nah, selain tadi ada modul eFaktur, modul iBupot, kita juga sudah bisa untuk pembuatan ID billing. Jadi kalau teman-teman semua ada kebutuhan bayar pajak dan harus membuat ID billing, bisa langsung masuk aja ke modul billingnya kita, terus klik buat ID billing, tinggal pilih jenis pajak lainnya, jadi nanti teman-teman bisa isi nih formnya. Tinggal pilih aja kode akun pajaknya di yang mana, gitu ya. Di sini kan ada banyak nih pilihannya. Kita udah sama juga ya, form ID billingnya kita dengan punyanya DJP. Kayak gitu. Nah, lalu ada modul satu lagi nih, namanya modul dashboard. Nah, modul dashboard ini apa sih gitu ya di Klik Pajak? Jadi di modul dashboard ini nanti akan berisikan rangkuman dari aktivitas perpajakan teman-teman yang sudah teman-teman lakukan gitu ya di Klik Pajak. Jadi summarize-nya atau rangkumannya bisa teman-teman lihat di menu dashboard ini. Sama kita ada juga nih kalender perpajakan. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nanti kalau misalkan, ya dengan adanya si kalender perpajakan yang di Klik Pajak ini, teman-teman akan lebih tepat waktu lah ya untuk pelaporannya atau buat penguploadan pajaknya atau untuk pembayaran pajaknya, karena di sini kita udah sediakan kalendernya, yang dimana setiap teman-teman login ke Klik Pajak nanti bisa langsung auto matanya ke sini gitu kan. Oh ya, sekarang udah tanggal segini harus bayar pajak, sekarang udah tanggal segini udah mendekati, udah mau tanggal-tanggal pelaporan. Jadi berkurang lah gitu ya keterlambatan pelaporan atau pembayaran pajak, kayak gitu. Nah, dari sisi Klik Pajak, itu aja sih teman-teman semua. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan. Atau misalkan teman-teman pengen langsung tektokan sama aku, juga boleh banget nanti di feedback form ya. Ini bisa disampaikan. Dari aku itu aja, aku selanjutnya kembalikan kepada Zul. Oke, terima kasih banyak nih untuk simulasi perpajakannya ya dari Kak Elsa itu sendiri. Tentunya teman-teman udah pada lengkap nih materinya di siang hari ini, mulai dari regulasi terbarunya dan perhitungan pajak badannya. Kemudian ada simulasi pelaporannya juga nih melalui menggunakan Mekari Klik Pajak. Oke, boleh. Ya, boleh next slide dulu, Kak. Oke, dari pemaparan dari KLS itu sendiri sebenarnya udah menjelaskan nih bahwa Mekari itu sendiri mempunyai fitur terbaik untuk membantu teman-teman sekalian
melakukan pelaporan pajak, terutama untuk membantu bisnis dari teman-teman itu sendiri. Nah, untuk di siang hari ini, fitur terbaik dari Makari itu sendiri, tentunya kita bakalan melihat sama-sama untuk Makari Klik Pajak itu sendiri. Boleh di-play videonya dulu, Kak? Hai, perkenalkan, saya Klik Pajak, asisten pajak kamu. Saya dirancang khusus untuk mempermudah hidup kamu, menyelesaikan semua kewajiban pajak. Kamu hanya perlu beri informasi keuangan yang saya butuhkan, dan saya akan mengerjakan pajakmu. Mulai dari mengisi semua informasi ke formulir yang tepat, menghitung pajak kamu dengan akurat sesuai peraturan pajak terbaru, hingga memastikan kamu mendapat sebanyak-banyaknya potongan pajak yang menjadi hak kamu. Saya juga akan memeriksa kembali semua pengisian sudah benar dan aman dari pemeriksaan pajak sebelum melaporkan. Melalui saya, kamu juga bisa langsung membayar kekurangan pajak dan mendapatkan bukti pembayaran online. Dan dengan perintah satu klik, saya akan mengirimkan laporan pajak kamu secara aman dan langsung kembali dengan bukti lapor yang sah dari Ditjen Pajak. Setelah pelaporan selesai, semua bukti akan saya simpan dengan rapi dan selalu siap saat kamu butuhkan. Kamu sudah tidak perlu khawatir lagi untuk urusan pajak, karena saya akan selalu ada bersamamu berbentuk aplikasi yang kompatibel dengan semua perangkatmu. Klik Pajak, urusan pajak jadi lebih mudah. Oke, itu tadi penjelasan secara singkat ya, Makari Klik Pajak secara umum. Kemudian udah dijelaskan juga nih fitur-fitur dari Klik Pajak itu sendiri. Nah, mungkin aku summary dikit untuk fitur yang udah dijelasin dari KLSA sebelumnya ya. Jadi dari Makari Klik Pajak itu sendiri itu sebenarnya boleh share screen dulu, Kak. Oke, untuk fitur pertama nih, kayak saya udah jelasin juga kalau dari Makari Klik Pajak itu sendiri, kita udah bisa melaporkan pajak secara digital melalui fitur dari e-filing ini. Jadi dengan fitur e-filing ini jauh lebih mudah, kemudian jauh lebih cepat juga untuk melaporkan segala jenis pajak hingga menerima BPE dari bisnis teman-teman. Kemudian ada juga untuk fitur selanjutnya, untuk membayar pajak juga teman-teman udah lihat juga nih tampilan dari fitur e-billing itu sendiri dengan cuma satu aplikasi doang, teman-teman udah bisa membuat ID billing, kemudian sampai dengan membayar dan menerima NTPN dari usaha teman-teman juga. Oke, boleh ya. Nah, semua fitur yang telah dijelaskan sebelumnya, teman-teman bisa mendapatkan nih promo khusus untuk menggunakan Makari Klik Pajak itu sendiri. Jadi saat ini kita sedang ada promosi untuk penggunaan Makari itu sendiri. Di mana teman-teman yang berlangganan 9 bulan, itu teman-teman bisa mendapatkan gratis lagi nih untuk pemakaian 3 bulan itu sendiri. Nah, bagi teman-teman mahasiswa maupun fresh graduate, namun sudah memiliki usaha pribadi atau usaha keluarga, atau mempunyai kolega nih yang membutuhkan informasi terkait Makari Klik Pajak dan terkait menggunakannya, boleh banget untuk mengisi link yang tertera di layar teman-teman atau melalui link yang telah kita kirimkan melalui chat box dengan mencantumkan nama perusahaan yang memiliki kebutuhan tersebut. Kemudian untuk teman-teman nih yang sudah mempunyai usaha dan membutuhkan Makari Klik Pajak untuk lapor perpajakan digital dengan mudah, itu untuk kemajuan bisnis atau buat karyawan yang membutuhkan produk tersebut di kantornya, dapat langsung juga untuk mengisi link tersebut. Nah, perlu diingat kembali nih teman-teman untuk mohon mencantumkan nama dan detail informasi perusahaan yang memiliki kebutuhan untuk menggunakan Makari Klik Pajak itu sendiri. Jangan lupa juga untuk memberikan keterangan apakah perusahaan Bapak atau Ibu sudah PKP atau belum. Perlu diketahui bahwa PKP adalah pengusaha kena pajak, yaitu perusahaan-perusahaan yang penyerahan barang atau jasanya dikenai pajak. Seperti itu. Oke, bisa next slide dulu, Kak. Oke, buat ini ada banyak pertanyaan juga nih. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan sertifikat juga, perlu juga untuk mengisi red pass-nya ya. Dan mengisi red pass-nya, selain mendapatkan promo tadi, teman-teman juga bisa mendapatkan rekaman webinar ini, kemudian mendapatkan penawaran terbaik juga, serta upload bukti kehadiran teman-teman melalui untuk mendapatkan sertifikat melalui website dari Makari Univ itu sendiri. Mungkin bisa dibantu dari tim juga ya, teman-teman bisa akses juga untuk red pass-nya melalui chat box. Boleh next slide dulu, Kak.
seperti itu tadi pemaparan ya dari fitur terbaik Makari Klik Pajak. Nah, kita bakalan masuk langsung ke section 3, yaitu discussion session. Nah, dari Q&A ini, itu aku udah kumpulin beberapa pertanyaan nih yang bakalan aku lontarkan ke pemateri kita di siang hari ini, itu Kak Elsa dan Kak Esther. Oke, udah siap nih buat Kak Elsa dan Kak Esther? Nah, mungkin untuk Oke. mungkin untuk pertanyaan pertama ya, aku bakalan ke Kak Elsa dulu nih. Sebenarnya apa sih keunggulan penggunaan Makari Klik Pajak itu sendiri dalam melaporkan pajak tahunan badan? Oke, boleh langsung jawab dulu, Kak. Oke, keunggulannya ya, sebenarnya tadi pas aku lagi present udah aku sampaikan juga ya, Ya, keunggulannya benar-benar. apa gitu kan. Pertama ya, tadi yang selain kita sudah sediakan form SPT tahunan badannya secara online gitu ya. Jadi teman-teman nggak perlu lagi tuh download si formnya yang punya DJP gitu kan. Kalau yang punya DJP nggak tahu nih, koreksi coba ya Kak Esther ya. Setahu aku ada reader ya, mereka kan di-download dulu baru diisi dulu. Mereka memang online juga, cuma perlu di-download dulu gitu kan. Nah di Klik Pajak teman-teman semua tuh nggak perlu download lagi. Betul ya Kak Esther ya? Ya, jadi kalau menggunakan Klik Pajak, teman-teman nggak perlu lagi tuh melakukan proses pendownloadan itu. Sama, ini aku dapat info juga sih dari klien aku, koreksi juga ya Kak Esther kalau misalkan salah. Kalau menggunakan aplikasi dari DJP itu ketika mau submit untuk lapor, itu perlu ada inputin verifikasi kode gitu lah. Jadi kayak ada proses itu, betul nggak nih Kak Esther kalau misalkan ketika mau disubmit? Kodenya masuk ke email, lalu itulah yang buat kita lapor. Nah, iya. Nah, kalau dari Klik Pajak, teman-teman semua nggak perlu. Jadi, teman-teman tinggal klik aja lapor SPT, button lapor SPT, jadi langsung udah tinggal tunggu statusnya berubah menjadi berhasil dilapor. Jadi, itu sih keunggulannya kalau teman-teman menggunakan aplikasi Klik Pajak. Dan yang tadi aku bilang, enaknya aplikasi kita tuh sudah online, web-based. Jadi, teman-teman tinggal buka Klik Pajak, website kita, klikpajak.id, login, tinggal pilih aja deh tadi yang mau dilapor pajak, terus tinggal teman-teman pilih tuh tahun yang mau dilaporkan, tinggal diisi deh data-datanya dari laporan keuangan tadi sampai di SPT induknya. Kayak gitu sih, Zul. Oke, terima kasih banyak nih, Kak. Udah diperjelas lagi ya keunggulan dari Makari Klik Pajak itu Tadi Kak Esther sendiri. juga udah bantu tuh. Yang Oke. bikin bedanya. Oke, terima kasih banyak nih, Kak. Tunggu ya, Kak, ada pertanyaan selanjutnya. Nah, namun sebelum itu aku ke Kak Esther dulu nih. Untuk pertanyaannya nih, Kak. Jika bangunan kalau di program SPT Badan Tahunan itu juga diinput kah? Kayak gitu, Kak. Kak Esther dapat nggak ya pertanyaannya? Apakah bangunan kalau di program SPT Badan Tahunan itu apakah juga diinput seperti itu? Mungkin kurang lebih seperti itu, Kak. Iya, jadi kalau apapun yang berupa aset itu harus kita laporin di dalam SPT badan ya teman-teman. Jadi mau bangunan ataupun aset maupun laptop atau apa, yang pasti tadi bangunan yang ditanyain itu masuk ke dalam SPT gitu, Zo. Zul masih di mute. Oke, maaf. Oke, thank you Kak Esther untuk jawabannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Apakah terdapat perbedaan pelaporan pajak antara badan usaha yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dengan lebih dari 4,8 miliar dan lebih dari 50 miliar rupiah? Seperti itu Kak Esther. Oke, boleh langsung dijawab Kak. Oke, teman-teman, kayak tadi juga aku udah sempat jelasin ya, memang di sini ada 3 layer nih, yaitu di bawah 4,8, dia 4,8 sampai 50 miliar, dan di atas 50 miliar. Apa sih bedanya? Itu tarifnya. Di mana di bawah 4,8 itu, aku refresh lagi ya, di bawah 4,8 itu kita mendapat fasilitas yaitu 0,5 atau 50% dari 22% itu. Lalu yang 4,8 sampai 50 miliar itu 4,8 yang kita masukin di fasilitas, lalu sisanya kita kalikan dengan 22%, di atas 50 M itu mendapatkan tarif 22% gitu teman-teman. Tarifnya aja yang beda ya teman-teman.
Terima kasih. Oh, berarti perbedaannya di tarif pembayarannya ya, Kak? Oke, seperti itu. Nah, Iya. next selanjutnya ini pertanyaannya untuk Kak Elsa nih. Saya pernah mendatangi salah satu KPP di Jakarta Barat mengenai kerjasama antara DJP dengan Mekarik Pajak. Pihak DJP terang-terangan tidak tahu adanya kerjasama maupun integrasi dengan Klik Pajak tersebut. Bagaimana nih tanggapan dari Klik Pajak mengenai hal ini? Bagaimana dengan sistem keamanannya? Oke, boleh mungkin dari Kak Elsa bisa diterangin kembali nih Kak, bagaimana keamanan dari Mekarik Klik Pajak itu sendiri? Oke, tadi pertanyaannya lebih kayak ke ada apa kantor pajak KPP yang bilang tidak ini ya, tidak bermitra dengan Klik Pajak, betul ya Zul ya pertanyaannya? Pihak DJP terang-terangan tidak tahu. Oh, tidak tahu Kak. Lebih Oh, ke tidak tahu oh adanya tidak kerjasama tahu. dengan. Oke. Oke, Ya. buat teman-teman semua yang hadir pada webinar hari ini ya, Klik Pajak itu memang sudah apa namanya mitra, maksudnya sudah terdaftar sebagai mitra resminya. Kalau misalkan teman-teman semua nanti ada yang pengen kepo dengan surat keputusannya, nanti aku bisa sharekan gitu untuk bukti kalau memang kita terdaftar sebagai mitra resmi dari DJP. Memang ini info juga ya, karena aku pun tanya temanku yang memang dia kerja di Dirjen Pajak gitu ya, dia pun tidak tahu adanya Klik Pajak karena memang setiap KPP itu tidak semuanya tersebar mengetahui bahwa oh PJ apa mitranya DJP itu tuh ini gitu. Jadi memang mungkin tidak tersampaikan informasinya mengenai aplikasi Klik Pajak sebagai mitranya dari DJP kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan keduanya nih Kak. Bagaimana sih dengan sistem keamanannya? Mungkin Mm-mm. sebenarnya udah dijelaskan ya, tapi mungkin Iya, Kak Elsa bisa jelasin lagi lah. oke. Kalau untuk keamanannya nggak perlu takut teman-teman. Kita Mekari ini kan semuanya udah apa untuk penyimpanan datanya kan cloud base ya. Dan kita itu udah tersertifikasi kok teman-teman. Maksudnya apa ininya kita sudah di apa bilangnya bahasanya ya. Ya sudah di-approve semualah sama apa oleh ISO 27001 dan kita pun punya kok surat sertifikasinya kalau kita memang terdaftar gitu atau masalah keamanan datanya kayak gitu. Jadi teman-teman nggak perlu takut kalau misalkan datanya teman-teman bocor gitu kan. Soalnya ini juga banyak yang jadi pertanyaan dari klien gitu kan ketika mereka nanya, nanti berarti Klik Pajak bisa dong bocorin datanya kita ke DJP karena kan mitra resmi gitu kan dari DJP. Nah teman-teman nggak perlu khawatir kan kalau misalkan apa namanya di ISO 27001 maksudnya masalah tentang keamanan data ini kan kita ada ininya ya, ada peraturannya yang tidak boleh kita bocorkan. Nah, itu tuh datanya teman-teman nggak akan pernah bisa tersampaikan lah ke DJP, kecuali memang ada izin dari teman-teman semua. Misalkan nih, oh Mbak, mau ada pemeriksaan nih dari DJP, boleh nggak datanya kita dikasih ke sana? Itu pun harus ada approval dari klien, jadi kita tidak memberikan secara gamblang ke mereka gitu ketika mereka minta. Kayak gitu sih. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya datanya teman-teman bocor ke kantor pajak kayak gitu. Gitu sih. Oke, terima kasih banyak nih untuk penjelasan dari Kak Elsa ya. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman untuk menggunakan Mekarik Klik Pajak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Kak Esther, itu saya mau menanyakan terkait bot PPh final untuk perhitungan di awal sebesar 3%. Sedangkan per bulan Februari 2022 diturunkan jadi 2,65% di laporan tahunan pada form 1771, lampiran keempat. Berapa yang harus saya tulis? 2,65% kah? Mungkin Kak Esther belum dapat kali ya? Atau udah dapat Kak dari pertanyaannya? Untuk tarif potongan final ya, 3% turun ke 2,65, betul Zul? Ya, benar Kak. Di laporan tahunan pada form 1771 lampiran keempat, berapa yang harus ditulisnya? Seperti apa? Jadi memang benar-benar kalau misalnya pemotongannya itu 3%, ditulis aja 3%. Kalau memang pemotongannya 2,65 pada saat itu, tolong ditulis aja sesuai dengan tarifnya. Begitu, teman-teman. Jadi memang sesuai ya yang dimasukin ke dalam form itu. Gitu. Berarti disesuaikan aja ya Kak, sesuai dengan jumlah ininya apa?
pendapatannya seperti itu. Oke. Nah, mungkin ya ada nih Kak Esther untuk pertanyaan terakhir ya di siang hari ini. Apakah masih bisa nih Kak? Atau kita udah masih ada waktu Kak dari Kak Esther? Boleh. Oke Kak. Tinggal satu pertanyaan lagi nih untuk Kak Esther di pertanyaan terakhir. Apabila contoh di bulan Agustus revenue-nya sudah melebihi 4,8 M. Perusahaan tersebut mempunyai surat keterangan PPh 23 dan Januari ke Juli dipotong PPh 0,5%. Sedangkan di September revenue-nya berubah menjadi lebih dari 4,8 M. Bagaimanakah treatment PPh final Januari sampai Juli 2022? Apabila revenue-nya sudah lebih dari 4,8, maka otomatis langsung berubah tarifnya untuk pajak badan. Apakah langsung berubah untuk tarif pajak badannya seperti itu? Oke. Ini agak pusing dikit ya Kak baca pertanyaan soal pajak. Langsung bisa jawab Kak. Nggak jelasin semaksimal aku ya. Jadi kalau misalnya udah dapat fasilitas sampai bulan Juli, lalu habis itu meledak nih, pendapatannya menjadi di atas 4,8, gimana terus yang kemarin dapat fasilitas? Tetap ya kita untuk SPT badannya kita pakai yang kedua, tapi untuk fasilitas kemarin kan ada yang namanya penyetoran, itu bisa dikreditkan di dalam SPT form itu sendiri gitu teman-teman. Jadi fasilitasnya tetap bisa dipakai ya, walaupun pendapatannya itu udah di atas 4,8. Jadi memang di situ udah ada tarif untuk si fasilitasnya dan apa yang udah disetorkan itu juga bisa dimasukin ke dalam SPT filing badan tersebut gitu di bagian finalnya gitu teman-teman. Gitu sih Zul, thank you. Oke deh, nah itu tadi sebenarnya pertanyaan terakhir untuk sesi siang hari ini. Nah, aku lihat sebenarnya masih banyak nih pertanyaan dari teman-teman sebelumnya, namun memang mohon maaf karena waktu kita terbatas untuk siang hari ini ya. Jadi kita batasin juga untuk pertanyaan yang bakalan kita jawab di sesi siang hari ini. Aku pengen ngucapin terima kasih dulu nih untuk Kak Elsa dan Kak Esther atas waktunya di siang hari ini, udah menemani teman-teman, udah ngasih insight juga. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak informasi terbaru ya terkait pelaporan pajak dan penggunaan dari Makarik Klik Pajak itu sendiri. Terima kasih ya Kak Elsa dan Kak Esther. Mungkin kita bisa langsung masuk ke next slide-nya dulu ya Kak. Oke, nah kita udah masuk ke games-nya nih. Jadi games di siang hari ini sama juga sebenarnya dengan ice breaking sebelumnya. Jadi teman-teman cepat-cepatan untuk menjawab pertanyaan dari layar teman-teman itu sendiri. Jangan lupa juga untuk teman-teman masih bisa mendapatkan hadiah dengan menang. Oke, udah ada nih dari pertanyaan pertama. ABC 5 dasar, sebutkan nama kegiatan yang dilakukan di pagi hari yang dimulai dengan huruf A. Untuk 2 orang tercepat. Oke, ajak anak-anak jalan-jalan, ajak nongkrong anak. Waduh, ambil sikat. Oke, aku belum jelasin full ya. Teman-teman udah pada semangat nih untuk jawab pertanyaannya. Jadi teman-teman bakalan dapatkan juga hadiah dengan memenangkan games ini. Oke, kita lihat nih paling cepatnya ya, 2 paling cepat. Ajak nongkrong anak, ajak jalan anak-anak. Oke, kalau ajak anak jalan-jalan mungkin masih bisa kali ya. Tapi kalau ajak nongkrong, oke sama aja sebenarnya. Ajak anak jalan-jalan dan ajak nongkrong anak-anak. Oke, selamat untuk Kak Dwi Payana tadi menang ya di rankingnya. Jadi kita langsung ke bawah lagi. Ambil sikat gigi. Oke, ngapain tuh Kak ambil sikat gigi? Oke, kita lock ya jawabannya untuk Karinda dan Kadel. Selamat untuk mendapatkan hadiah di sesi siang hari ini. Oke, kita bisa langsung masuk ke next question-nya. ABC 5 dasar, sebutkan nama kegiatan yang dilakukan saat meeting yang dimulai dari huruf B. 2 orang tercepat yang menjawabnya. Oke, ayo Kak. Oke, udah banyak banget ya. Kita langsung jawab aja dari Kak Asmi dan Kak Aini. Ya tentunya sih buka mata ya Kak. Buka mata dulu baru meeting. Oke, benar juga. Kalau buka HP mungkin meetingnya dari HP juga kali ya.
Oke, kita lock untuk pemenang selanjutnya itu dari Kak Asmi dan Kak ini. Mungkin teman-teman bisa bantu catat dulu ya, pemenangnya bakalan dihubungi setelah sesi hari ini. Oke, bisa langsung next pertanyaannya. Oh, oke. Pertanyaannya tinggal 2 aja. Selamat untuk para pemenang. Para pemenang bakalan dihubungi oleh tim setelah sesi siang hari ini berlangsung ya, teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke kursus terbaik di Makari University. Jadi teman-teman jangan khawatir nih untuk yang masih bingung tentang materi hari ini maupun yang masih banyak pertanyaannya yang belum bisa terjawab, teman-teman bisa mengikuti untuk kursus Tax Administration for Corporate. Jadi teman-teman bisa langsung apply, bisa langsung belajar melalui bit.ly/DK Course Tax Admin. Nah, teman-teman bisa memahami tata cara perhitungan, administrasi pembayaran, dan pelaporan pajak juga untuk menjadi perusahaan yang lebih bijak. Oke, ada juga nih yang bertanya tadi tentang perhitungan atau trial menggunakan Makari Klik Pajak itu sendiri, apakah bisa? Tentunya bisa, teman-teman bisa memahami lebih dalam lagi untuk penggunaan Makari Klik Pajaknya melalui kursus Klik Pajak Software for Simple Tax Management Processing. Jadi teman-teman bisa cari juga nih kursusnya di univ.makari.com atau daftar langsung juga melalui bit.ly/DK Course KP for Tax. Oke, teman-teman, teman aku mungkin tim aku juga bisa bantu juga ya untuk linknya bisa ditaruh. Oke, udah ada ya di chat box. Jadi teman-teman untuk pendalaman materi di siang hari ini bisa untuk akses langsung 2 kursus yang telah aku jelasin sebelumnya. Oke, boleh next slide dulu Kak. Nah, selain 2 kursus tadi itu dari univ.makari.com itu banyak juga nih kursus lainnya, dari kategori akuntansi dan payroll sampai dengan software Makari itu bisa teman-teman dapatkan melalui univ.makari.com. Jadi sekarang teman-teman setelah sesi ini mungkin teman-teman bisa explore lagi kursus apa aja yang cocok buat teman-teman pelajari dan upgrade skill dari teman-teman itu sendiri. Oke, boleh di next slide dulu Kak. Oke, terakhir kita ingatkan lagi ya kembali bagi yang belum menyampaikan feedback teman-teman tentang webinar hari ini untuk segera mengisi feedback form di kolom chat box agar mendapatkan materi dan rekaman webinar sekaligus mendapatkan penawar terbaik nih dari produk Makari itu sendiri. Jika Bapak atau Ibu memiliki atau bekerja pada perusahaan yang tertarik menggunakan Klik Pajak, jangan lupa juga untuk menuliskan nama perusahaan yang memiliki kebutuhan dan apakah perusahaan Bapak atau Ibu sudah PKP atau belum pada feedback form. Perlu diketahui bahwa PKP adalah pengusaha kena pajak, yaitu perusahaan-perusahaan yang penyerahan pajak barang atau jasanya dikenakan pajak. Oke, seperti itu. Kita udah masuk nih boleh next slide dulu Kak. Kita udah masuk di sesi akhir di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Kak Esther dan Kak Elsa sekali lagi untuk menemani teman-teman, untuk memberikan banyak insight. Semoga yang didapatkan ini bisa membantu banyak teman-teman dan nggak telat lagi ya untuk pelaporan pajak tahunan badannya yang deadline-nya di bulan depan ya Kak, di akhir bulan depan. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk menghadiri series webinar yaitu Dialog Karirmu dari Makari University. Saya Zulatsari beserta tim mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di webinar series selanjutnya. Selamat jumpa semuanya. Terima kasih semuanya.